Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di cerita inspiratif Sengkala. Saya terharu. Saya harus menceritakan kisah yang sangat-sangat mengharukan. 12 Agustus tahun 1969, seekor bayi singa lahir di Kenya. Kita namai si Ian. Ian dan saudara-saudaranya awalnya hidup bahagia bersama keluarganya. Tetapi tak lama setelah itu, mereka diserang pemburu liar. Beberapa anggota yang dewasa dibunuh, sedangkan yang masih kecil-kecil diculik untuk dijual ke pasar gelap. Salah satunya adalah si Ian ini. Ia dijual dan sampai ke pasar hewan eksotis Harold di Inggris. Dia kesepian tentu saja, kebingungan dan ketakutan. Ia ditempatkan di kandang yang sangat kecil yang membuat jiwa singa kecilnya itu tertekan. Tak berapa lama kemudian datanglah dua sahabat ke toko hewan itu. Yang pertama adalah Anthony Burke dan yang kedua adalah John Randall. Keduanya penyayang binatang yang heran bagaimana ceritanya singa kecil ini ada di Inggris. Merasa kasihan, mereka memutuskan untuk membelinya yang kala itu dipatok dengan harga sekitar 4,3 juta rupiah. Burke dan Randall kemudian menamainya Christian. Mereka mengasuhnya dengan sangat baik. Tidak mengandanginya, tapi dikencarin di dalam dan sekitar rumah, kemudian memberikannya perhatian, memberikan makanan, memberikan tempat bermain, dan lain sebagainya. Christian menikmati masa-masa yang indah bersama kedua sahabat itu. Tetapi tentu saja singa ini makin lama makin besar. Di usia 1 tahun, tubuhnya sudah lebih besar dari semua manusia yang ada di sekelilingnya. Meski ia jinak, ia menakut-nakuti semua tetangga yang ada di sana. Burke dan Randall berpikir keras. Mengurung Christian tentu bukan pilihan yang bagus, tetapi membiarkan Christian berkeliaran di mana-mana juga bisa membahayakan orang. Jadi bagaimana solusinya? Bagaimanapun dia kan seekor singa. Akhirnya datanglah George Adamson. Dia adalah ahli singa dari Inggris yang sudah menghabiskan begitu banyak waktunya untuk beradaptasi dan tinggal di hutan sebagai bushman. Adamson menyarankan agar melepaskan Christian ke alam liar, sebab habitatnya ada di sana, kebahagiaan Christian ada di sana, dan tentu saja Christian memang berhak ada di sana. Burke dan Randall setuju melepaskan Christian ke Kenya. Tetapi sebelum itu Christian akan mengalami masa-masa yang menyakitkan. Ia harus berpisah dengan dua sahabatnya dan dikarantina dalam waktu yang lama. Dia harus berlatih untuk berburu sendiri, berkelahi dan melakukan hal-hal yang wajar dilakukan seekor singa. Ya, pokoknya dia ditempatkan di Kenya, Afrika dan harus berjuang untuk hidupnya sendiri. Pada waktu itu, Christian terus-terusan menangis, terus-terusan meraung. Dia memanggil-manggil sahabatnya, tetapi Burke dan Randall tidak diizinkan untuk bertemu dengan Christian. Bagaimanapun, kontak Christian dengan manusia itu adalah sesuatu yang buruk untuk adaptasinya. Jadi untuk sementara ini mereka benar-benar terpisah. Hanya saja pada waktu itu, Christian diberikan beberapa teman, sesama singa-singa yang senasib dengannya, yang diburu dan kemudian dijual di pasar gelap. Diharapkan dengan pertemuan itu, Christian dan teman-temannya ini membangun sebuah kelompok keluarga dan akhirnya mereka bisa beradaptasi di lingkungan Afrika yang keras. Sayangnya, Christian terpaksa harus kembali hidup sendirian. Singa-singa yang diplot menjadi keluarganya itu satu demi satu tewas. Akibat serangan dari singa yang lain, ada yang diserang buaya, ada yang mati kelaparan, ada yang kena penyakit, dan sebagainya. Alam liar itu sangat-sangat berbahaya untuk hewan yang sebelumnya ada di rumah sebagai hewan peliharaan. Kendati begitu, Christian terus-terusan berkembang. Dalam waktu 1 tahun di alam liar, dia bahkan mampu membangun keluarga baru. 2 betina dan dari situ dia mendapatkan beberapa ekor anak yang lucu-lucu. Mengamati perkembangan yang cukup menjanjikan, Adamson memutuskan untuk mengizinkan Burke dan Randall untuk bertemu dengan Ian. Hari pertemuan pun diatur. Burke dan Randall terbang ke Kenya, lalu mencari dan menemukan sarang Christian. Ini adalah pertemuan yang sangat mempertaruhkan nyawa. Jika Christian sudah sepenuhnya liar, ia tak akan mengingat dua sahabatnya dan bisa saja dengan mudah membunuh keduanya. Tetapi Burke dan Randall
percaya diri, walaupun dengan resiko itu, mereka tetap ingin bertemu dengan Kristian. Mereka percaya bahwa ikatan persahabatan yang selama ini telah mengikat mereka akan lebih kuat daripada naluri liar dari Kristian. Di sebuah bukit, mereka dipertemukan. Kristian melihat Burke dan Randall dalam jarak 200 meter. Awalnya ragu, tetapi lalu berlari cepat ke arah keduanya. Lalu Christian memeluk dan menciumi kedua sahabatnya bergantian. Pelukan dan ciuman itu terasa sangat emosional. Tidak ada kuku yang keluar, tidak ada taring yang mengancam, yang ada adalah pelukan hangat dan kuat dari singa liar yang ingat bagaimana ia diselamatkan dari penderitaan masa kecilnya. Pertemuan itu sangat emosional, tetapi itu belum berakhir. Sesuatu yang di luar dugaan terjadi. Christian mengajak dua sahabatnya ke sarangnya, bertemu dengan dua betina dan anak-anaknya. Semuanya mendadak menjadi jinak. Semua mendadak memperlakukan Burke dan Randall seperti sahabat. Anak-anak bermain dengannya dan para betina mempercayakan anak-anak mereka dipeluk dan bermain dengan dua manusia asing ini. Padahal sebelumnya tidak pernah berjumpa. Ya, ternyata bahkan hewan yang dianggap paling buas sekalipun mengingat jasa baik dari orang yang pernah menyelamatkannya. Alam telah menunjukkan kepada kita banyak sekali pelajaran. Adalah terlalu picik saat kita tidak bisa memetik semua hal berharga itu untuk kita jadikan sebagai panduan hidup untuk menjadi lebih baik. Sekian saja, terima kasih. Kita tutup cerita kali ini untuk menunggu cerita lain di channel Cerita Inspiratif Sengkala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.